jenis teknologi pendidikan dapat dibagi menjadi berbagai kategori. Yang pertama, e-learning dan pembelajaran online. Platform daring seperti learning management science yang memungkinkan siswa belajar dari mana saja dan kapan saja. Dan yang kedua, video pembelajaran, media visual yang sangat efektif untuk menjelaskan materi secara menarik dan interaktif. Nah, yang ketiga, media interaktif dan multimedia. Menggunakan gambar, suara, animasi, dan simulasi yang membuat belajar lebih hidup suasananya. Dan yang keempat, aplikasi mobile education membuat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dan yang kelima, virtual reality dan augmented reality memberikan pengalaman belajar dan image dan menyenangkan. Dan yang terakhir, kecerdasan buatan atau AI membantu dalam proses asesmen otomatis dan prosesif pembelajaran. Nah, selanjutnya pemanfaatan teknologi pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan membawa berbagai manfaat, yaitu yang pertama, akses pendidikan lebih merata, yaitu siswa di daerah terpencil bisa belajar dari sumber yang berkualitas tanpa harus datang ke sekolahnya ya. Dan yang kedua, pembelajaran lebih interaktif. Media teknologi mampu meningkatkan motivasi dan pengertian siswa. Dan yang ketiga, fleksibel ya, waktu dan tempat pelajaran tidak terkikis ruang dan waktu, sehingga memungkinkan pembelajaran lebih formal dan efisien. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas dan efisien. Guru dapat memanfaatkan berbagai alat untuk mengukur hasil belajar secara cepat dan cepat. Nah, selanjutnya tantangan dalam penggunaan teknologi pendidikan. Nah, setiap kita melakukan sesuatu itu pasti ada tantangannya. Begitu juga saat kita melakukan teknologi ini ya. Yang pertama, namun penggunaan teknologi ini juga memiliki tantangan seperti yang pertama, keterlibatan akses dan infrastruktur. Tidak semua wilayah memiliki koneksi internet yang memadai. Kita itu kalau kita tinggal yang di tempat terpencil itu tentu saja kita sangat sulit untuk mendapatkan jaringan ya. Jangankan jaringan, mungkin ada sebagian orang tuh nggak tahu yang namanya smartphone ya. Tapi di zaman sekarang itu mungkin ada sebagian yang sudah tahu pelayanan internet itu seperti apa. Dan yang kedua, kesiapan guru dan siswa masih dibutuhkan pelatihan dan dapat adaptasi terhadap teknologi baru. Nah, seiring dengan bertambahnya waktu, teknologi itu akan semakin berkembang dan akan bertambah terus ya. Resiko dan yang terakhir, resiko interaksi digital. Penggunaan gadget harus diimbangi pengawasan agar peserta didik tetap fokus. Nah, selanjutnya, kelebihan teknologi pendidikan modern. Setiap aplikasi itu pasti ada kelebihan dan kekurangan ya. Nah, ini kita bahas kelebihan teknologi. Yang pertama, memudahkan akses pembelajaran kapan saja dan di mana saja tanpa batas ruang dan waktu. Nah, yang kedua, membuat pelajaran lebih menarik dan infrastruktur dengan multimedia dan aplikasi edukasi. Dan yang ketiga, meningkatkan efisien pengolahan pembelajaran, nilai dan komunikasi antara guru dan siswa. Dan yang keempat, pendukung pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Nah, itulah kelebihan teknologi pendidikan modern. Nah, selanjutnya kita mengambil kekurangan teknologi pendidikan modern. Yang pertama, kekurangan teknologi pendidikan modern yang pertama
Jadi nggak semua orang tahu update tersebut. Nah, yang keempat, ketergantungan pada teknologi menyebabkan masalah jika terjadi gangguan teknis atau koneksi internet buruk. Nah, itu tadi kalau kita tinggal di tempat-tempat kecil, ya itu salah satunya kita susah mendapatkan koneksi internet yang bagus, jaringan yang memadai. Yang kelima, berpotensi menimbulkan masalah keamanan data dan pelanggaran hak cipta jika tidak dikelola dengan baik. Nah, makanya itu kita perlu lagi mendalami belajar mengenai gadget itu gimana dan apa saja yang harus kita pahami. Setiap tahunnya pasti ada perubahan, nah itu kita harus belajar mau guru dan siswa. Sebagai dari kesimpulan materi yang saya jelaskan tadi, teknologi pendidikan bukan sekedar alat, melainkan sebuah revolusi dalam dunia pendidikan. Dengan memanfaatkan yang tepat dan bijaksana, teknologi dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan membuka peluang pendidikan yang lebih luas dan inklusif. Mari kita terus belajar dan berinovasi agar mampu bersaing dan memanfaatkan kecanggihan teknologi demi masa depan pendidikan